besar dan ajaib ya Tuhan segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga, itu karena cinta kasih-Mu, kasih setia-Mu yang turun-temurun dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang ada di ruangan ini, Kau memberikan setiap kami telinga untuk mendengar, hati dan pikiran untuk memahami, mencintai firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Tuhan, terus proses kami, bentuk kami, jadikan kami menjadi pribadi yang lebih daripada Tuhan. Tuhan, biarlah Kau juga menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami masing-masing. Baik itu dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia sosial, dunia politik, dunia pelayanan, dunia pendidikan, apapun dunianya Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami masing-masing. Dan orang dapat melihat bahwa Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Dan senantiasa kami terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Ada sukacita? Saya melihat wajah-wajah yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Dan siap diberkati. Dan berdoa. Saudara, ada satu kata yang jarang dibicarakan di gereja, yaitu kreatif. Katakan kreatif. Kata ini jarang dibicarakan di gereja, tapi sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru di Rahmat Emmanuel untuk menjadi kreatif. Karena saat ini kita sudah menjadi orang-orang yang kreatif. Setuju? Nanti saya jelaskan kenapa saya katakan kita adalah orang-orang yang kreatif. Saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu kita mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan kita hanya sebagai Sang Pencipta. Betul? Sang Pencipta. Apa yang Dia firmankan terjadi. Betul? Kita hanya mengenal Sang Bapa sebagai Pencipta. Begitu manusia jatuh dalam dosa, baru kita kenal yang namanya apa? Maut. Betul? Kesulitan. Apalagi? Kekhawatiran. Apalagi? Kekurangan. Betul? Setelah jatuh dalam dosa, hal-hal seperti itu kita jadi kenal. Tapi puji Tuhannya, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita dibuat apa? Serupa. Betul? Serupa dan segambar dengan Allah. Udah diciptakan serupa, segambar, kemudian kita dihembuskan nafas. Amin. Oleh karena itu, kita adalah semua di sini pribadi yang kreatif. Katakan kreatif. Kita harus sudah mulai terbiasa dengan kalimat atau kata kreatif. Karena memang kita dari sononya, dari dulunya, dari awalnya sudah menjadi orang-orang kreatif. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 3. Roma 3 ayatnya yang 23. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena
Memang kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, tapi yang ajaibnya kreativitas kita sebagai manusia tidak hilang. Amin. Makanya setiap tahun kita lihat banyak penemuan-penemuan terbaru. Betul? Banyak orang menciptakan, membuat hal-hal yang baru yang mungkin kita pikir kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena memang kita dari sananya sudah kreatif. Memang sudah tidak ada kemuliaan Allah, hilang katanya. Tapi kreativitas tidak hilang. Amin. Tingkat kreativitas yang negatif juga ada. Saya sering tuh dulu tiap hari terima SMS, tolong kirim mama pulsa, tolong kirim mama pulsa, mama ada di kantor polisi. Setiap hari dapat SMS. Sementara ibu saya bilang itu kamu dari surga. Itu bentuk kreativitas yang negatif. Tapi intinya mereka cukup kreatif. Betul? Ada lagi, Anda memenangkan 40 juta. Saya pikir kapan lombanya? Nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut kompetisi, kok menang 40 juta? Kalau mendapat uangnya, tolong hubungi nomor ini, kirim uang segini. Betul? Itu tingkat kreativitas dalam hal negatif. Anda kebayang kalau manusia tidak berdosa. Betul? Tidak berdosa, tapi kreativitas, kreatif. Itu dampaknya, hasilnya sangat dahsyat. Betul? Kita buka di Kejadian 2. Ini luar biasa, saudara. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Allah mengambil dalam Taman Eden untuk taman. Kalau kita baca sepertinya biasa aja, betul? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Siapa yang percaya kalau ciptaan Tuhan, buatan Tuhan itu hasilnya luar biasa, hasilnya dahsyat? Siapa percaya? Kalau ciptaan Tuhan bagus apa jelek? Indah apa nggak indah? Tidak ada ciptaan Tuhan, buatan Tuhan yang tidak bagus. Amin. Tidak ada yang tidak sempurna. Setuju? Kalau memang begitu, berarti Taman Eden ini yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat sangat sempurna. Amin. Saya ketika baca ini tertarik kata mengusahakan. Katakan mengusahakan. Saudara, kalau kita diminta untuk memelihara sesuatu, gampang atau sulit? Mudah, betul? Kalau kita diminta hanya untuk memelihara sesuatu, sulit apa? Mudah. Karena kita cuma diminta untuk menjaga, memastikan bahwa barang itu, apa tempat itu tetap seperti apa adanya. Betul? Tapi yang cukup menarik, kita diminta untuk mengusahakan. Betul? Kalau tadi Anda katakan Taman Eden adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik, sangat indah, luar biasa. Kalau Anda tidak kreatif, bagaimana dia bisa mengusahakan taman yang sudah sempurna? Amin. Oleh karenanya Adam diciptakan oleh Tuhan menjadi orang yang kreatif. Setuju? Kalau nggak kreatif, nggak mungkin bisa mengusahakan taman yang sudah kreatif. Saudara, kalau saudara diminta untuk merapihkan, membuat taman yang berantakan, mudah, betul? Taman yang kacau balau, yang kotor, yang tidak teratur, rapikan. Betul? Itu mudah. Tapi kalau Anda disuruh mengusahakan taman yang sudah sempurna, itu butuh yang namanya kreativitas. Amin. Mungkin nggak Allah
menyuruh kita manusia melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Mungkin? Tidak mungkin. Amin. Kalau begitu Tuhan menyuruh Adam mengusahakan taman ini karena Tuhan tahu ada orang yang kreatif. Setuju? Kok bisa? Kok Adam bisa kreatif? Karena Tuhan menghembuskan nafas. Amin. Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam debu itu yang kemudian menjadi manusia. Setuju? Mungkin Anda berkata, Pak, saya orang yang kreatif. Mungkin Anda berpikir kalau ada kata kreatif, Anda berpikir itu hanya untuk para seniman, betul? Itu untuk orang-orang seni, orang musik, arsitek. Saya bukan, Pak, saya beda. Saya keuangan, saya bidang manajemen misalnya. Saya mau katakan hari ini kita semua orang-orang kreatif. Kalau orang seni atau seniman, mungkin mereka jago di bidang tertentu, hebat di bidang tertentu. Tapi kalau kita semua memang orang-orang kreatif. Kita buka lagi di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan apa? Gambarannya. Amin. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau dikatakan semakin besar, itu lagi ongoing atau lagi diem? Lagi apa? Lagi ongoing, lagi berjalan. Oleh karena itu, kalau kita di dalam Tuhan itu tidak pernah statis. Amin. Orang-orang yang di dalam Tuhan selalu hidupnya dinamis. Amin. Katakan dinamis. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak pernah menemui yang namanya kebosanan. Amin. Karena Tuhan suka hal-hal yang baru. Mas Pur katakan, nyanyikan lagu yang baru. Tuhan selalu suka hal-hal yang baru. Artinya kalau dalam gereja, dalam pelayanan tidak pernah ada kata statis. Tidak pernah ada kata gitu-gitu aja. Betul? Sifatnya dinamis. Karena Tuhan katakan kita akan berangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Kayaknya nggak bangga dibilang sebagai orang-orang kreatif. Pak, bukan saya bangga tuh, Pak. Saudara percaya kalau saya katakan apapun yang ada di tangan saudara, apapun yang ada di tangan saudara, kalau dalam Tuhan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Setuju? Ya. Banyak orang-orang yang sudah berhasil dalam melakukan hal yang baru. Siapa di sini yang suka mendengar lagu-lagu lama? Siapa yang suka bernostalgia? Lagu-lagu lama tahun 70. Pak, sebelum lahir? Ya oke. Kalau 40 deh. Ada yang pernah dengar? Saudara, itu lagu-lagu lama. Meskipun lagu lama, tapi kalau di remix, diolah lagi dengan metode yang sekarang, dengan teknologi yang super canggih sekarang, itu bisa menjadi lagu teratas di tangan aku. Betul? Padahal lagunya lama, tapi karena daya kreativitas yang tinggi, lagu yang lama bisa naik ke tingkat paling atas. Betul? Dan biayanya pun, harganya pun pasti lebih mahal. Amin. Oleh karena itu kita semua adalah orang-orang yang kreatif.
Siapa di sini yang suka mobil baru? Mau mobil baru? Mau tanda tangan? Mau. Siapa yang suka rumah baru? Rumah, mobil, handphone, sepatu, baju boleh baru. Suami nggak boleh baru, amin. Istri nggak boleh baru, amin. Barang-barang yang mati itu boleh baru. Mana yang suka angkat tangan? Mana yang suka sama tahu? Mana yang suka? Siapa yang mau rumah baru, mobil baru, handphone baru? Pasti semua mau, amin. Kalau mau yang baru, Anda harus mau belajar. Kalau mau yang baru, Anda harus bisa berubah, siap perubahan, nggak kaget sama perubahan. Tapi banyak orang Kristen, saya mau yang baru, tapi nggak mau berubah. Itu normal, karena daging kita sifatnya nggak suka yang mana perubahan. Tapi kalau dalam Tuhan, kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru. Oleh karenanya kita harus siap belajar. Amin. Siapa yang di sini sudah merasa tua? Merasa muda? Kemudaan. Saya mau katakan hari ini, istilah tua itu tidak ada sangkut pautnya sama umur. Setuju? Kata tua tidak ada sangkut paut sama umur. Tua itu ketika Anda masih muda pun. Tua itu ketika Anda sudah berhenti belajar. Anda boleh masih umur 20 tahun, umur 21 tahun, tapi kalau Anda berhenti belajar, Anda tua. Amin. Tapi kalau Anda sudah tua, 60, 70, tapi Anda masih mau belajar, Anda masih muda. Amin. Jadi tua itu nggak ada sangkut pautnya dengan umur. Ketika Anda berhenti belajar, Anda jadi tua. Setuju? Kita buka lagi di Kejadian 1. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau Tuhan bilang taklukkan itu, kira-kira Tuhan tahu nggak kita mampu? Pasti tahu. Oleh karena itu, apapun masalah Anda hari ini, saya nggak tahu masalah Anda apa, bisa dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, saya mau katakan firman Tuhan katakan taklukkanlah itu. Amin. Taklukkanlah masalah Anda, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan, kuasa untuk itu. Setuju? Siapa yang suka minum jus mangga? Nah, yang suka minum jus, minum teh manis mulu lah. Siapa yang suka jus mangga? Jus pare. Kalau beli jus mangga dan beli buah mangga, mana yang lebih mahal? Bingung. Yang mahal apa? Jusnya. Anda beli jeruk sama beli apa? Jus jeruk orange, Pak. Mahal mana? Jusnya atau buahnya? Jusnya. Betul? Jadi kita dengar bahwa dalam beberapa minggu terakhir ya harga bensin akan naik. Betul?
Kita tahu di Eropa itu sudah sangat krisis. Hampir semua negara Eropa itu krisis. Dan katanya akan sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau ada krisis, kita orang-orang Kristen harus berani mengucap syukur. Amin. Pak, mana bisa saya mengucap syukur? Saya masih kurang, Pak. Cicilan belum lunas, cicilan motor, cicilan rumah. Saya mau katakan hari ini, mengucap syukur. Kenapa? Kenapa mengucap syukur? Ya karena firman Tuhan bilang, semua orang nggak tahu. Betul? Mengucap syukur senang, semua orang tahu. Tapi mengapa kita harus mengucap syukur kalau ada krisis? Why? Masih siang, belum makan siang. Belum makan siang. Saudara, kenapa jusnya lebih mahal daripada buahnya? Kenapa? Kenapa jus lebih mahal? Proses? Karena Anda harus membayar biaya penekanan. Betul? Jus ketika ditekan jadi jeruk ditekan jadi jus lebih mahal, betul? Anda bayar itu biaya apa? Kompresnya. Anda bayar, betul? Kenapa kita harus mengucap syukur ketika ada krisis? Karena ketika kita tertekan, ketika kita ditekan oleh krisis, yang terbaik akan keluar. Betul? Ibaratnya buah tadi, kalau buah ditekan, sarinya keluar. Betul? Jus mangga ditekan, sarinya keluar. Orange juice atau buah jeruk ditekan, kompres, sarinya keluar. Harganya lebih mahal. Kalau kita mengalami krisis, happy aja, amin. Karena yang terbaik dari kita akan keluar. Mau gak mau akan keluar. Dan nilainya lebih mahal. Setuju? Nilainya lebih mahal. Kita buka lagi di Ulangan 8. Kita buka di Ulangan 8. Kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 18. Kalau Anda mau bawa pulang ayat hari ini, bawa pulang ayat ini. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk amin. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan apa? Kekuatan untuk. Tuhan tidak memberikan kekayaan kepada kita. Amin. Masa sih Pak? Tuhan tidak memberikan harta kepada saudara. Tuhan tidak memberikan kekayaan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Kekayaan, harta, berkat itu sekunder, nomor 2. Setuju? Makanya Tuhan tidak pernah kasih kaya. Tuhan kasih kekuatan untuk menjadi kaya. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oleh karena itu, kita jangan mengejar yang namanya harta. Amin. Banyak orang di luar itu ngejar-ngejar duit, ngejar-ngejar uang. Padahal Tuhan bilang, kita diberikan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan itu nomor 2. Siapa yang percaya Tuhan ciptakan kita menjadi kepala bukan ekor? Amin. Amin. Kalau Anda mengaku sebagai kepala, anggaplah ini uang, ini ekor kita, betul? Kalau kita kepala dan bukan ekor, dan harta yang kita punya atau uang yang ada di dunia ini itu ekor, kemana Anda pergi, ekor itu akan ikut. Setuju? Betul? Kalau Anda kepala bukan ekor, ekornya adalah uang itu, harta itu, kemanapun Anda pergi, ekor itu. Setuju? Jadi uang tidak kita kejar. Amin.
uang ngejar kita, harta ngejar kita, karena kita kepala, bukan ekor. Setuju? Dan saudara, kalau kita kepala bukan ekor, dan kekuatan yang pertama, kekuatan adalah yang primer untuk memperoleh kekayaan. Kita mau ada tempat yang kering pun jadi basah. Amin. Kita dikirim ke tempat yang mungkin kering, nggak ada berkatnya, karena kita kepala bukan ekor. Dan harta itu, uang itu mengikut kita dimanapun kita berada, tempat itu akan jadi basah. Amin. Ada cerita yang luar biasa tentang Abraham dan Lot. Masih ingat? Abraham siapa? Pertama, Abraham di sini. Mari kita buka di Kejadian 13. Kejadian 13 ayatnya yang 9. Apa yang Tuhan katakan? Kejadian 13. Firman Tuhan katakan, bukankah apa? Seluruh negeri, baiklah pisahkan dirimu dari, jika engkau ke kiri, jika engkau ke kanan. Ini kata Abraham kepada Lot. Amin. Abraham memberikan Lot kesempatan untuk pilih duluan. Berapa banyak dari kita yang siap seperti itu? Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Siapa yang percaya bahwa Abraham itu bapak iman kita? Amin. Kalau kita anak-anaknya Abraham, kita selayaknya punya iman seperti Abraham. Amin. Kalau kita tarik ayat ini saudara, ketika kita baca, ini berani betul Abraham. Betul? Berani benar Abraham. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Berani betul Abraham. Begitu percaya diri. Meskipun akhirnya Allah mendapat yang tempat yang penuh ada lembahnya, ada airnya, dan Abraham dapat yang kering. Tapi kalau kita punya iman, kita kepala bukan ekor, di tempat yang kering pun akan jadi basah. Amin. Kita tetap diberkati. Meskipun orang bilang, ngapain ke situ? Nggak ada apa-apanya. Ngapain ke sana? Nggak ada uangnya. Ngapain ke sana? Rugi nanti. Kalau kita punya iman seperti Abraham, kita kepala bukan ekor, tempat kering jadi basah. Amin. Karena harta itu uang ikut dengan kepala. Betul? Kalau uang itu ekor, kita kepala, uang ikut sama kita kemana kita pergi. Setuju? Mari kita buka lagi di Mazmur. Dua ayat lagi selesai. Boleh? Mazmur 133 ayatnya yang pertama dan ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama dan ketiga, firman Tuhan katakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan, katakan, rumput. Ada yang suka rumput ini? Amin. Ada ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat kehidupan untuk. Jadi berkat itu Anda mau cari, Tuhan bisa perintahkan buat saudara saya. Amin. Kita jangan kayak orang dunia mengejar-ngejar berkat, ngejar setoran istilahnya, cari harta mati-matian, semua dikorbanin, semua dibanting, banting tulang, banting keluarga semua demi harta. Pak, saya mau hidup miskin, saya mau hidup kaya. Oke, Anda pun kaya. Betul? Tapi teman-teman katakan, Tuhan bisa perintahkan berkat kepadamu.
Anda nggak usah cari yang Anda nggak perlu cari. Amin. Amin. Cuma satu syaratnya, harus hidup rukun. Suami istri dalam sebuah rumah tangga, meskipun suaminya punya proyek besar, kalau nggak rukun, berkat nggak akan datang. Dalam sebuah gereja, kalau pengerjaannya tidak setia, tidak seia sekata, tidak sehati, berkat nggak akan datang. Amin. Dalam perusahaan, karyawan tidak akur, nggak rukun dengan karyawan yang lain, berkat nggak akan datang. Karena itu bergantung. Amin. Hiduplah rukun sesamamu, maka berkat kehidupan Tuhan perintahkan, bukan diberikan, diperintahkan datang dalam hidup kita. Amin. Buat apa mencari sesuatu yang kita nggak percaya, kita nggak mau kejar? Tuhan perintahkan. Perlu hidup rukun. Setuju? Terakhir, katakan terakhir. Kalau harus semangat, terakhir. Kolose 3. Kolose 3 ayatnya 3. Saya mengundang para worshiper mana? Firman Tuhan katakan, kita baca 3, 2, 1. Sebab kamu dan hidupmu di dalam kita, hidup kita ada di dalam Kristus. Amin. Dan di dalam Kristus itu tidak pernah statis. Siapa yang bilang kalau kita terlibat pelayanan hidup kita membosankan? Hidup kita dinamis. Amin. Satu lagi di ayat. Boleh? Biar pas. Amin. Biar pas pulangnya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalau dalam Tuhan kita terus-menerus diperbaharui. Amin. Hidupmu, hidup saya terus diperbaharui. Tidak ada yang statis sama Tuhan. Tuhan selalu menciptakan hal-hal yang baru. Oleh karena itu kalau kita ke gereja, it should be fun. Amin. Kalau ke gereja harus menyenangkan. Ke gereja bukan rutinitas. Amin. Oh, karena seorang Kristen katanya wajib. Oh, kata mau papa harus ke gereja. Terus kalau ke gereja itu harusnya fun. Amin. Kita mendapat gambaran yang baru dari Tuhan bahwa hidup yang baru itu lebih mahal, lebih nikmat, lebih menguntungkan, sehingga kita rela meninggalkan gaya hidup yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru. Amin. Oleh karena itu kita semua adalah orang-orang kreatif. Itu bukan hanya untuk para seniman, untuk kita. Dan kita anak-anak Abraham, layaknya kita memiliki iman seperti Abraham. Mau dikirim kemana aja, tetap percaya kita pasti diberkati. Amin. Kalau tadi Abraham katakan, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau ditarik ke zaman sekarang, ke tahun 2013, contohnya seperti ini. Kita kerja di kantor, kita punya pesaing bisnis. Betul? Pesaing kita mengambil orang-orang terbaik yang ada di Jakarta. Biarkan saja, amin. Anda mau ngambil orang-orang terbaik, marketing, sales terbaik, ambil aja. Anda mau mengambil calon-calon customer yang terbaik, ambil aja. Amin. Tuhan akan berkati saya dimanapun saya berada. Meskipun sales terbaik, orang-orang terbaik, customer yang paling baik, customer yang paling besar diambil, tetap berkat kepadanya. Karena kita kepala, bukan ekor. Kita mengejar uang, uang menjadi